Oke, mungkin langsung aja kita mulai untuk presentasi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas D, praktikum 1 mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan pembuatan aplikasi web tentang absensi karyawan. Oke, mungkin sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Bagas Ardabili dan juga rekan-rekan saya yang terdiri dari yang pertama ada Raisya Ansariana Putri, yang kedua Ali Syakar Bielia Anwar, yang ketiga Trikoko Apanugra, yang keempat Ali Lemusyitah, dan yang terakhir ada Fatia Sakinah. Oke, mungkin untuk aplikasi yang kami buat ini terdiri dari tiga sudut pandang atau tiga POV tentang penggunaannya. Yang pertama itu ada dari user, yang kedua ada dari admin, dan yang ketiga dari super admin. Mungkin untuk penjelasan lanjutannya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk fitur pertama ini adalah dari sisi user. Pertama kita akan login dulu. Ini ada tampilan utama dari absensi PT Kelompok 5. Nah, ini adalah tampilan awal dari absensi karyawan. Di sini kita bisa langsung pindai kode QR yang udah dibuat. Nah, kita bisa langsung scan aja QR yang udah dibuat. Nah, itu udah ke scan. Jadi kalau misalnya udah ke scan akan muncul absensi pulang berhasil direkam karena sebelumnya sudah absensi masuk. Jadi langsung ke pulang. Ini ada keterangan dari tanggal yang kita absen, absensi masuknya jam berapa, absensi pulangnya jam berapa, dan juga kita masuk kepada shift pagi atau malam. Dan untuk absensi yang sudah kita lakukan itu akan muncul di riwayat absensi. Di sini bisa kita lihat bahwa yang kemarin dari karyawan Adila Musita ini telah hadir di tanggal 3 dan tanggal 4. Kalau misalnya hadir itu akan ditandai dengan warna hijau, untuk terlambat warna kuning, dan warna biru itu sakit, biru tua itu izin, dan merah itu adalah alfa. Kalau misalnya itu abu-abu seperti ini tandanya tidak melakukan absensi atau tidak ada kegiatan. Kita kembali ke dashboard. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan kembali ke halaman utama, di mana di sini saya mengisikan email dan password yang saya miliki, lalu menekan login. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan fitur ketiga dari sisi user, yaitu melakukan izin ataupun cuti. Kita langsung mengklik yaitu menu ajukan izin. Nah, lalu nanti kita bisa melakukan pengajuan izin ataupun sakit. Misalnya kita tipenya izin, lalu memilih tanggal mulai. Untuk tanggal mulai ini disesuaikan sesuai dengan izin yang akan ditempuh dan juga memilih tanggal selesai. Kita juga bisa memberikan lampiran seperti tampilan yang di awal tadi, yaitu lampiran bisa berupa foto ataupun keterangan surat izinnya. Lalu memberikan ya, lalu memberikan alasan pengajuan dalam melakukan izin ini. Misal melakukan izin dikarenakan adanya urusan keluar kota. Nah, lalu kirim pengajuan. Nah, setelah melakukan pengiriman pengajuan, nanti akan ada riwayat pengajuan Anda, dan ini nantinya akan dilakukan peninjauan dari admin ataupun atasan. Misal, izin yang baru saya ajukan ini masih di pending karena belum diberikan atau di-approve dari pimpinan ataupun adminnya. Nah, oke. Jadi intinya dari sisi user kita bisa memiliki, kita bisa
menggunakan tiga fitur. Yang pertama melakukan absensi melalui kode QR, yang kedua melihat riwayat absen, dan yang ketiga melakukan izin ataupun cuti. Untuk fitur-fitur selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah fitur admin. Yang pertama, seperti pada yang tadi jelas sama teman saya, kita bisa login dulu terkait dengan akun yang kita punya sebagai admin. Oke, untuk tampilan admin sendiri ini sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan user karena untuk fitur admin ini terdapat beberapa fitur yang tidak ada di user, tapi admin memiliki. Oke, yang pertama mungkin ada dari tampilan dashboardnya sendiri. Untuk dashboard dari fitur yang dimiliki oleh admin ini, yang pertama terdapat dari yang pertama itu ada total karyawan, yang mana total karyawan ini adalah total dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang sudah melakukan pembuatan akun. Lalu selanjutnya itu ada fitur dari konfirmasi hadir pada hari itu. Jadi saat karyawan-karyawan melakukan presensi di hari itu, maka akan terekap di dashboard ini ada berapa total karyawan yang hadir tepat waktu, dan juga ada juga fitur untuk karyawan yang datang terlambat. Jadi kan untuk fitur hadir sendiri ini tuh dibatasi oleh waktu. Jadi terdapat batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga jika karyawan tersebut terlambat atau telat dalam melakukan presensi, maka akan diketahui oleh admin. Dan juga admin juga bisa merekap dari karyawan yang melakukan izin atau cuti. Tapi karena kebetulan untuk untuk kehadiran yang tadi dilakukan oleh teman saya itu hadir semua, sehingga untuk terlambat dan izin atau cuti itu masih nol. Tapi jika nanti karyawan ada yang absen secara terlambat atau izin, maka akan terekap oleh admin. Selanjutnya itu untuk dari dashboard ini terdapat fitur pengajuan izin karyawan. Tadi kan oleh teman saya udah dibuat pengajuan izin karyawannya. Nah, kita sebagai admin bisa mengetahui terkait dengan izin karyawan tersebut. Mungkin boleh diklik detailnya, Dil. Nah, untuk detail pengajuan yang diajukan oleh karyawan ini bisa kita baca dan juga bisa kita berikan keputusan apakah untuk detail dan dari pengajuan izin tersebut bisa disetujui atau ditolak. Mungkin karena untuk alasan-alasan yang diajukan oleh karyawan tadi untuk urusan korporat bisa kita izinkan atau kita setujui. Seperti itu. Nah, setelah izin karyawan ini kita setujui, maka untuk rekapan yang belum di akses kita sudah tidak ada. Selanjutnya juga untuk dashboard ini tuh terdapat absensi karyawan atau rekapan karyawan secara keseluruhan, mulai dari nama karyawannya, shift masuknya apakah pagi atau malam, jam masuknya, lokasi masuk, jam pulang, dan juga keterangan hadir alpa atau izinnya. Oke, mungkin untuk fitur kedua itu ada laporan absensi. Nah, di laporan absensi ini kita sebagai admin bisa melakukan rekapan atau pelaporan terkait dengan laporan absensinya. Mungkin untuk yang pertama itu ada dari rentang data. Nah, rentang data ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita perlukan. Yang pertama itu ada dari mulai harian, yaitu absen pada hari itu, mingguan, dan juga ada yang bulanan. Nah, untuk yang pilih hari itu terkait dengan kapan hari yang akan dipilih untuk melakukan izin, untuk melakukan rekapan. Dan juga untuk karyawannya juga bisa kita kelompokkan kembali apakah semua karyawan akan kita lakukan rekapan atau terkait dengan salah satu karyawan atau dari beberapa divisi seperti itu. Dan juga untuk lokasi juga bisa kita sesuaikan. Mungkin boleh dicontohkan. Nah, nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jadi saat kita melakukan select atau pilihan-pilihan yang akan kita gunakan untuk rekapan, maka akan langsung di bawahnya seperti itu.
Dan juga untuk rekapan ini bisa kita cetak, bisa menggunakan PDF atau Excel dengan fitur yang ada di atas ini. Ini dua-duanya bisa kita cetak atau download. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya terkait dengan fitur kelola QR Code. Jadi ini itu QR yang digunakan para user untuk absen. Ini bisa kita lihat kalau ini tuh lokasinya itu di lebih kantor pusat dan minimal radiusnya sendiri itu sekitar 200 meter. Nah, ini juga kita bisa ada fitur edit ataupun hapus ataupun cetak. Lalu dari QR ini juga kita bisa membuat QR baru di fitur di sebelah kanan atas itu ada tambahan QR code. Nah, seperti ini itu kita bisa isi, kita bisa membuat QR code baru, mungkin dari mulai kita tentukan nama lokasinya apa, mungkin di bagian kantor sebelah mananya, terus lalu ada di titik lokasinya pastinya itu di mana, serta radius absensinya itu sekitar berapa meter dari lokasi pastinya. Nah, lalu setelah kita buat mungkin itu bisa kita simpan QR code-nya nanti eh, mungkin balik ke tampilan awalnya. Nah, nanti bakal muncul kalau kita buat kode QR bar-nya itu di sebelah sini, di sebelahnya. Mungkin kalau untuk kelola QR code itu seperti itu. Kita lanjut ke fitur yang selanjutnya itu ada kelola karyawan. Nah, dari kelola karyawan sendiri ini pertama kita ada fitur untuk cari karyawan. Jadi kita bisa cari karyawannya siapa dari mungkin kita mau cari terkait dengan Raisya itu kita bisa search di situ nama Raisya nanti ini bakal muncul di bawahnya. Nah, terus juga itu terkait jabatannya, terus juga ada terkait divisi, ataupun shift-nya terkait dengan shift-nya. Nah, di bawah ini akan jadi tampilan dari tampilan dari keseluruhan karyawannya. Nah, dari karyawan-karyawan ini kita juga bisa eh, nah ada fitur untuk nambahin karyawannya sendiri itu ada di pojok kanan atas. Nah, ada tempat buat kita tambahin karyawan kalau misalkan nanti itu ada karyawan baru. Mungkin boleh diklik tambah karyawannya. Nah, ini kita bisa isi data dari karyawan barunya itu mungkin dari mulai NIP, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, sampai keseluruhannya terisi. Lalu ada beberapa yang memang opsional. Terus juga kita bisa tambahin di sini ada foto profil untuk karyawan itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa diklik contoh filenya, nanti masuknya. Nah, nanti kita bisa input sendiri filenya fotonya seperti apa. Lalu jika datanya sudah lengkap, itu kita bisa periksa juga terkait dengan kita bisa terkait shift, divisi, bahkan status karyawannya pun bisa kita atur juga, lalu bisa simpan karyawan. Nah, nanti data dari karyawan baru ini akan masuk ke tampilan awal ini, di tampilan awal ini. Nah, dari karyawan-karyawan yang udah ada di sini itu sebenarnya kita masih bisa edit kalau misalkan ternyata ada mungkin ada karyawan yang tidak akan karyawan yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif itu bisa kita edit di sini. Mungkin boleh dipencet salah satunya. Nah, ini di sini kita bisa ubah terkait dengan dari mulai mungkin mengedit dari divisi atau terkait dengan shift-nya atau bukan atau bahkan terkait status karyawan tersebut. Dia akan dinonaktifkan kah atau mungkin terkait dengan shift-nya berubah, itu kita bisa atur di sini. Mungkin jika karyawannya berubah jadi tidak aktif, itu bisa kita ubah status karyawannya menjadi tidak aktif di sini lalu kita simpan karyawan. Nah, mungkin seperti itu terkait fiturnya. Ini juga kita bisa menghapus terkait dari mungkin salah satu karyawan yang sudah diberhentikan atau bagaimana itu kita bisa menghapus data si karyawan tersebut. Mungkin itu saja terkait dengan fitur kelola karyawan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fitur super admin. Boleh di login dulu. Nah, sebenarnya super admin ini masih sama seperti eh, admin yang tadi, cuman ada dua tambahan fitur. Yang pertama itu hak akses dan master data. Nah, saya akan menjelaskan hak akses. Nah, di fitur hak akses ini sebenarnya itu terdapat kayak si super admin ini itu bisa menambah admin kayak dia tuh mengelola
tambahan admin atau menghapus admin. Jadi kayak super admin ini itu induknya dari semua fitur ini. Nah, serta fitur admin juga bisa memantau status aktif dari setiap pengguna yang memiliki hak akses administratifnya. Mau dicoba tambah admin? Nah, boleh diisi nama lengkapnya Alicia mungkin ya. Nah, terus diisi emailnya, lalu ada passwordnya juga. Nah, kalau bisa passwordnya itu yang tidak mudah untuk ditebak ya. Nah, lalu ada role-nya untuk admin atau super admin, dan ada statusnya juga, aktif atau tidak aktif. Lalu bisa disimpan. Nah, data adminnya sudah berhasil disimpan ya. Nah, untuk yang penjelasan master data akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada master data. Jadi master data ini terdiri dari 3 sub ya. Yang pertama ada shift, di mana shift ini terdiri dari nama shift, jam kerja, dan juga aksi. Di sini ada contohnya nih, nama shiftnya pagi, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian di aksi ini seperti biasa akan ada fitur edit, boleh diklik. Nah, ini bisa kita edit untuk nama shift-nya, jam masuk sampai jam keluarnya. Boleh diklik lagi. Dan juga di aksi ini ada sistem dihapuskan. Lalu di yang paling atas ada tambah shift. Ini untuk menambahkan shift. Oke, sama saja. Boleh langsung. Selanjutnya ada master data terkait jabatan. Nah, nama jabatan ini terdiri dari beberapa ya. Kita juga bisa menambahkan nama-nama jabatan tersebut gitu. Juga boleh dicontohkan. Oke. Di sini ada nama jabatannya dan juga bisa dimasukkan aja langsung lalu disimpan seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat ya di sebelah kanannya ada aksi di mana bisa mengubah dari nama jabatan tersebut lalu bisa juga menghapus dari nama jabatan tersebut. Mungkin boleh di next ke yang terakhir. Oke, baik. Di nama divisi ini sama seperti sebelumnya ya. Ada fitur nama divisi dan juga ada aksi. Di mana aksi ini ada 2, ada aksi edit dan juga ada aksi hapus. Lalu juga di atasnya ada tambah divisi. Oke. Mungkin karena super divisi ini sama seperti super admin ini sama seperti admin ya. Jadi cukup sekian untuk penjelasan super admin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait dengan aplikasi yang telah kelompok kami buat cukup sekian. Jadi dengan adanya aplikasi yang kami buat ini diharapkan bisa membuat efisiensi dan juga efektivitas dalam hal absensi karyawan di suatu perusahaan. Ditambah lagi kan dengan fitur yang cukup bisa membantu para atasan untuk menghandle dan juga melihat secara langsung progres-progres karyawannya. Mungkin untuk penjelasan dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan aplikasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.